Serumpun tapi tak sama, hubungan Indonesia dan Malaysia itu unik ya guys. Kita sering debat soal batik, klaim budaya, sampai reog. Tapi di sisi lain kita adalah mitra dagang raksasa yang saling membutuhkan. Pernahkah kalian bertanya-tanya jika kedua negara ini diadu secara objektif dalam data hitam di atas putih? Siapa yang sebenarnya memimpin di Asia Tenggara? Apakah Indonesia dengan statusnya sebagai raksasa G20 dan kekuatan militer nomor 1 di ASEAN? Atau Malaysia, si macan Asia yang diam-diam pendapatan per kapita warganya jauh meninggalkan kita? Kali ini kita akan bedah perbandingan jujur antara Indonesia dan juga Malaysia guys. Mulai dari isi dompet warganya, kekuatan tempur, hingga siapa yang lebih siap menghadapi masa depan. Pastikan kalian tonton sampai poin terakhir ya, karena ada satu fakta ekonomi yang bakal bikin kalian tercengang. Isi dompet dan kesejahteraan. Kita mulai dari uang ya. Di atas kertas, PDB atau produk domestik bruto Indonesia itu monster ya. Ekonomi Indonesia tembus lebih dari 1,3 triliun US dollar. Dan ini menjadikannya ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 16 di dunia. Sedangkan Malaysia, PDB-nya hanya sekitar sepertiga dari Indonesia. Tapi jangan bangga dulu ya guys. Hal ini karena jumlah penduduk kita 270 juta jiwa, sedangkan Malaysia hanya 34 juta jiwa. Jika dibedah PDB per kapita atau rata-rata pendapatan per orang, peta kekuatannya malah menjadi berbalik total. Rata-rata pendapatan warga Malaysia itu berada di kisaran 12.000 hingga 13.000 US dollar per tahunnya. Sementara Indonesia, kita masih berjuang di angka 4.900 hingga 5.000 US dollar. Artinya secara individu rata-rata warga Malaysia jauh lebih makmur, punya daya beli lebih tinggi dan infrastruktur publik yang lebih merata. Indonesia menang di skala ekonomi negara, namun Malaysia menang di kesejahteraan warganya. Otot militer dan pertahanan. Nah, kalau urusan otot alias militer, konfigurasinya berubah lagi ya. Berdasarkan peringkat global firepower, Indonesia bertengger di peringkat 13 dunia dan nomor 1 di ASEAN. Sedangkan Malaysia berada di peringkat jauh di bawahnya. Secara kuantitas, personil aktif TNI kita menyentuh angka ratusan ribu. Belum lagi termasuk alutsista strategis seperti armada kapal selam dan tank yang jumlahnya masif. Sedangkan Malaysia menganut strategi militer yang berbeda. Mereka tidak fokus pada kuantitas personel, melainkan modernisasi teknologi berskala kecil tapi taktis. Secara geopolitik, militer Indonesia dirancang untuk menjaga wilayah kepulauan yang luar biasa luas. Sementara Malaysia fokus menjaga dua wilayah mereka yang terpisah di Laut Natuna. Dan di sektor inilah Indonesia memegang kendali yang sangat penuh. Daya tarik global dan industri masa depan. Sekarang mari kita lihat siapa yang lebih pintar memikat dunia luar. Di sektor pariwisata, jargon Wonderful Indonesia dan Malaysia Truly Asia selalu bersaing dengan ketat. Tapi secara data pra dan pasca pandemi, Malaysia seringkali mencatat jumlah kunjungan turis asing yang lebih tinggi secara total. Semua ini karena aksesibilitas dan promosi mereka yang sangat agresif ke pasar Asia dan juga Timur Tengah. Namun di sektor industri masa depan, Indonesia sedang mengembalikan keadaan. Dengan ambisi hilirisasi nikel dan ekosistem kendaraan listrik atau EV, Indonesia kini menjadi magnet investasi raksasa global seperti Tesla, BYD hingga Hyundai. Di sisi lain, Malaysia punya kartu as yang sangat kuat. Mereka adalah salah satu pusat packaging dan pengujian semikonduktor microchip terbesar di dunia. Jadi saat Indonesia menguasai bahan baku masa depan,
Malaysia sendiri menguasai otak dari teknologi dunia.